teman-teman. Nah, materi ini bersumber dari Bapak Ahmad Hanif ya, dari Unisnu ya, Universitas Islam Nusantara Jepara. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama adalah kondisi struktur dari bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Di sini kita kedepannya akan banyak menggunakan Flutter ya. Nah, di Flutter ini kita sudah memappingkan kondisi dari strukturnya. Nah, nanti teman-teman juga akan mengeksplor apa itu yang dimaksud dengan Flutter, kemudian penjelasan singkatnya, dan bagaimana untuk setupnya. Nah, intinya Flutter ini akan jadi bahasan utama ke depannya karena nanti Android-nya tidak lagi menggunakan Kotlin, tapi menggunakan Flutter ya untuk pembahasannya. Jadi untuk materinya sendiri ada pengenalan nanti ya, kemudian instalasinya apa? Ada prasyarat, kemudian ada software development kit atau SDK, kemudian ada penyesuaiannya pada sistem operasi Windows, Linux maupun OS. Nah, namun saya yakin kebanyakan Windows ya. Kemudian perangkat emulatornya ada Xcode Simulator, ada Android Studio, Direct Device. Nanti kita akan gunakan Direct Device dan Android Studio ya, dua ini. Kemudian untuk code editornya ada Visual Studio Code, ada Android Studio. Di Visual Code Studio-nya ada plugin lagi, Flutter, ada bahasa pemrograman Dart, dan beberapa plugin yang lain. Kemudian kita masuk ke intro. Jadi pada mobile programming ini kita akan fokus terhadap pembahasan dari framework Flutter. Nah, Flutter sendiri adalah sebuah framework yang dibuat dari bahasa pemrograman Dart. Nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, Dart ini dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi berbasis mobile, UI mobile ya. Baik itu aplikasi Android gitu ya, iOS gitu ya, web gitu ya. Yang penting dia. Kamu ya full online atau offline? Nazril, mau bertanya atau mau dilihat dulu? Oke, saya lanjutkan. Jadi apapun bahasa pemrogramannya, sebenarnya kan tidak ada perbedaan. Namun untuk lebih memfokuskan kepada tujuan yang ingin dicapai, kita pilih salah satu framework yaitu Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, sekali lagi si Dart ini spesialisasi untuk bahasa pemrograman yang mengedepankan US user interface, baik itu mobile, web, ataupun desktop. Kemudian waktu development yang lebih cepat karena ada fitur hot reload ya. Kemudian UI-nya disusun dari semua yang dibentuk oleh widget. Jadi nanti kita ke depannya jelaskan juga apa itu widget, karena di dalam Flutter ini semua komponen sistemnya adalah berbentuk widget. Semua yang tampil di dalam UI itu, semuanya itu adalah widget ya. Everything component is widget. Kemudian performa yang mendekati ya. Tentu yang lebih cepat itu yang native, ya, seperti Kotlin, cuman performanya tidak jauh. Tapi memang ada plus minusnya. Kelebihan lain yaitu si Flutter ini bisa dalam satu bahasa pemrograman bisa dideploy di beberapa operasi mobile ya. Saya bikin satu kali aplikasi bisa untuk web, bisa untuk iOS, bisa untuk Android dalam satu bahasa pemrograman. Tinggal nanti penyesuaiannya saja di akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Perlu teman-teman perhatikan bahwa developer Flutter ini paling dicari pada saat kondisi saat-saat ini. Jadi programmer mobile ini sebelumnya perusahaan banyak yang mencari programmer Android native gitu ya, Kotlin, kemudian programmer iOS gitu ya. Tapi belakangan ini perusahaan-perusahaan mencari programmer yang punya spesialisasi untuk Flutter. Karena Flutter itu di bisa memproduksi aplikasi iOS maupun Android dalam satu bahasa pemrograman yang sama. Jadi teman-teman bagi yang kurang tertarik dipertimbangkan lagi karena si Flutter ini masa depan ya, bahasa pemrograman mobile
framework pemrograman mobile masa depan sehingga sangat penting untuk karir bagi teman-teman yang ingin menguasai platform mobile. Sampai sini ada pertanyaan? Yang bertanya boleh langsung, boleh di kolom chat ya, kolom komentar silakan. Berikutnya, persyaratan hardware. Ini prerequisite-nya di eh, Flutter ini terdiri dari beberapa sistem operasi sebetulnya, baik itu Windows, macOS, Linux, atau Chrome. Nah, Windows sendiri, OS-nya yang penting Windows 8.10. Basicnya karena Windows 8.10 ini semuanya 64 bit, jadi at least Windows 8.10, 11 lebih bagus. macOS 10.14 ke atas ya OS-nya. Kemudian Linux itu pastikan yang 64 bit ya, kompaktornya 64 bit, kernelnya 23.1 ke atas, kemudian arsitektur CPU-nya 8664. Kalau Mac itu bisa yang ARM, bisa yang 8664, Linux 8664. Nah, ini yang terutama ini mesti hati-hati di posisi dari memorinya. Baik Windows ataupun Mac itu sama-sama 8 GB, tapi sebenarnya Windows itu 8 GB itu masih sangat kurang. Nah, ini saya mau mau diskusi sama teman-teman. Sekiranya memungkinkan nggak untuk menggunakan memiliki laptop yang spesifikasi RAM-nya atau spesifikasinya minimal seperti persyaratan ini. Memungkinkan nggak? Sepertinya ada yang memungkinkan, ada yang tidak, sebagian kayaknya Pak. Nah, bagi yang memungkinkan, nanti mohon apa, menampung teman-temannya yang belum punya ya. Nah, jadi nanti gabung aja pada saat praktikumnya, karena komputer di lab juga susah. Saya juga nggak ngerti cara cara makainya, apakah itu harus booking dulu atau bagaimana. Mungkin untuk sehari-hari lah, sehari-hari selain praktikum. Ini kan perlu dicoba-coba juga. Nanti gabung aja sama teman-teman yang lain. Karena 8 giga juga RAM-nya sebenarnya menurut saya itu kurang. Idealnya 12 giga atau 16 giga. Kalau di Linux 8 giga itu cukup. Karena Windows ini boros resource, boros RAM, boros CPU. Jadi ini agak minim banget gitu ya. Kalau bisa di atas 8 giga RAM, terus minimal prosesor Core i3 di generasi 7 8 lah gitu minimal. Berikutnya, ya. Nah ini untuk tempat downloadnya, ya. Nanti untuk instalasi eh, footernya bisa diambil di link ini gitu ya. Untuk instalasi Android Studio-nya itu butuh download. Dan ini teman-teman mesti diperhatikan. Se pada saat siklus development dari Android Studio ini, kebanyakan kita ini download online ya, tidak download offline, kemudian diinstal berulang-ulang. Jadi semua instalasi software dimulai dari SDK, editor dan seterusnya sampai dengan plugin itu kebanyakan itu download direct ke online. Jadi yang mesti hati-hati di rumahnya yang kalau misalnya di rumah atau di kampus yang menggunakan koneksi 4G atau tethering dari HP. Takutnya kuotanya habis. Sebagai contoh, ketika kita download yang pertama aja, yang Flutter aja, itu bisa menghabiskan sekitar 800 mega. Nah, Android Studio lebih gila lagi. Android Studio itu bisa 3 giga hasil downloadnya. Jadi sekitar 45 giga sekali sekali install di awal. Belum nanti ke depannya pada saat install plugin ataupun update ya. Update plugin. Jadi jadi salah satu kewajiban yang mau tidak mau dipenuhi adalah selain tadi laptop juga koneksi internet yang memiliki koneksi yang cepat dan bandwidth yang besar. Kuota terutama ya. Kalau bisa tidak ada kuota. Nah, ini adalah salah satu instalasi ya, instalasi dari SDK si Flutter ini. Kemudian Anda bisa menggunakan emulator jika RAM-nya minimal 8 GB. Jadi persoalannya adalah kan sebetulnya emulator itu ada dua ya. Ada emulator yang direct, ada yang virtual device. Kalau kalau yang direct itu kan kita menggunakan emulator di handphonenya langsung. Sedangkan ketika virtual device itu dia membuat komputer kita tuh menyediakan seolah-olah kita punya simulator khususnya, emulator khususnya yang menyerupai HP Android.
Nah, itu menggunakan RAM yang lebih sebenarnya dari 8 GB. Mungkin 12 GB atau 16 GB. Nah, di sini itu ada AVD Manager namanya, Android Virtual Device ya. Nah, di sini menentukan nanti beberapa spesifikasi atau pengaturan terhadap virtual device-nya. Nanti semua aplikasi yang kita running itu disimulasikan di perangkat virtual ini. Cuman ini lumayan nih, mesin resource-nya gede ya. Nah, untuk RAM yang kecil itu kita bisa menggunakan device Android secara langsung atau yang disebut dengan USB apa istilahnya tuh, debugging mode ya. Jadi nanti handphone kita masing-masing lah yang digunakan sebagai emulatornya secara langsung. Nah, istilahnya apa? Kalau di Android itu tuh USB debugging. Tapi itu beberapa perangkat USB debugging ini di disable dan harus di root ya. Beberapa itu tidak bisa langsung. Ini yang harus di root dan seterusnya. Tapi ada beberapa perangkat HP Android yang udah bisa langsung. Nah, berikutnya kita punya Visual Code Studio ya. Visual Code Studio ini text editor yang nantinya memudahkan dan mempercepat pembuatan aplikasi ya atau coding. Di sini ada langkah-langkahnya juga untuk membuat project baru ya. Kita bisa membuat project baru dengan melalui menu view, command palette, ketikkan fitur new project, flutter new project, aplikasi, pilih folder projectnya, nanti kita bisa memasukkan nama project, misalnya my project underscore siapa gitu ya. Tunggu setelah hingga selesai. Kenapa ini mesti dilakukan di text editor seperti Visual Code Studio yang sebelumnya sudah memiliki extension floater dan beberapa extension lain. Karena pada saat membuat project ini, itu Flutter akan mengcrypt beberapa file-file yang dibutuhkan default pada saat pembuatan project baru. Kalau si text editornya tidak memiliki extension Flutter, maka semua script-script awal yang tadinya harusnya secara otomatis bisa di-generate, itu mesti di-set manual satu persatu. Jadi jangan coba-coba kalian pakai Notepad. Kalian harus gunakan text editor seperti Visual Code Studio atau text editornya Android Studio. Gitu. Nah, untuk melakukan run project, teman-teman bisa memilih device yang tersedia terlebih dahulu. Nanti device-nya bisa diarahkan ke emulator yang running seperti virtual device atau emulator yang ada di langsung di USB debugging tadi. Nah, ini bisa bisa yang tanpa debugging ya. Nah, nanti akan keluar tampilan emulator seperti handphone Android pada umumnya. Tapi ini tidak diarahkan ke perangkat seluler teman-teman, alias virtual device. Nah, untuk menggunakan emulator device, kok baik lagi sih. Nah, pada saat instalasi Flutter, teman-teman ini mesti melakukan updating atau upgrading ya. Nah, teman-teman bisa melakukan upgrade dengan cara perintah Flutter upgrade pada command prompt. Kemudian, memang perintah Flutter upgrade ini memang sebaiknya dilakukan terus-menerus karena kita tidak bisa tahu pasti ya, kapan saja proses updating itu ada tersedia. Bisa jadi mingguan, bisa jadi bulanan, baiknya memang di secara apa terus menerus saja gitu ya. Nah, ini sampai instalasi ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Berarti buat ini tuh emang spesifikasi laptopnya harus benar-benar apa ya? Yang rada ini. Sebenarnya berat itu nanti pada saat emulator tadi sih. Kalau emulatornya diarahkan ke debugging, mungkin 8 GB masih cukup lah. Tapi cuman kalau si perangkatnya kecil, si laptopnya kecil, mendingan emulatornya di handphone, di USB debugging aja. Itu sih Oh iya, kuncinya di situ siapa? sih. Karena dalam 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 aktivasi virtual device ini itu kayak kita ngerunning lagi sistem operasi Android di komputer kita ditambahin lagi gitu. Jadi ada sistem operasi Android, OS-nya nyala, merunning aplikasi yang kita sedang bikin gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Itu RAM sama prosesor tuh sangat kerja keras ya.
Berikutnya Siap, kita Pak. meng-highlight dulu sedikit tentang widget. Jadi untuk yang kali ini teman-teman, ini saya tuh sambil praktikum ya. Cuman karena tahun kemarin itu cuman ternyata kan ada praktikumnya ya mobile ini. Halo? Ya, Pak. Ya karena ada praktikumnya jadi nanti bisa praktikannya pada saat praktikum saja. Jadi selama perkuliahan teman-teman boleh nyobain boleh enggak. Saya saranin cobain aja. Karena semua praktik itu nanti pada saat praktikum ya, setelah UTS ya. Nah, sebagaimana kita tahu untuk yang widget ini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah struktur atau kerangka dari widgetnya. Nah, widget ini secara tipe ini ada dua, ada stateful dan ada stateless. Kemudian secara material kita bisa mengikuti prinsip dari material design, kemudian juga bisa mengakses semua material yang lain dan menggunakan semua yang tersedia di semua widget yang tersedia di SDK. Jadi materialnya ini kita bisa mengikuti yang basic maupun kita bisa menggunakan yang lain, order-ordernya ini. Nah, kemudian Scaffold, dia menyediakan sebuah framework untuk implementasi sebuah basic material design layout di dalam sebuah tool tampilan. Jadi Scaffold ini adalah basic framework ya. Jadi kalau teman-teman biasanya kita bisa membuat secara mudah, secara default ini kita menggunakan Scaffold ya. Kemudian berikutnya menyediakan sebuah framework untuk kemudian melengkapi atau mengisi suatu tampilan ya. Nah, basic layout dari scaffold ini ada beberapa, ada drawer, ada up bar, ada button notification bar, floating action button dan juga tadi. Nah, up bar itu application bar itu biasanya yang ada di atas tampilan aplikasi. Biasanya dipakai untuk judul aplikasi. Dia isinya bisa digunakan untuk title ya. Kemudian untuk yang button notification bar ini biasanya tombol-tombol yang ada di bawah layar ya. Sedangkan floating action button ini biasanya adalah tombol yang yang muncul ketika diarahkan aja gitu. Yang muncul ataupun hilang. Jadi ketika tidak digunakan dia tidak tampil si tombol itu, tapi ketika mau dipencet dia muncul. Itu yang disebut dengan floating action button. Nah, sedangkan si body ini adalah isi dari inti tampilan dari si layar tersebut. Kemudian kita mengenal istilah yang disebut dengan container. Kemudian kita disebut dengan center. Kontainer ini setiap komponen ini bisa dibungkus seolah-olah dalam suatu box kotak ya. Kemudian si center ini komponen yang membuat setiap widget ini berada di tengah-tengah suatu suatu kelas. Kemudian teks ini nanti ada teksnya apa, isinya, dan stylingnya. Kurang lebih seperti itu secara umum. Kemudian seluruh tampilan UI dalam Flutter disusun dari widget-widget. Jadi semua tampilan itu tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang custom. Semuanya merupakan sebuah widget yang tinggal kita panggil dan kita gunakan properti-propertinya. Kemudian widget dalam Flutter terdiri dari dua jenis, yaitu tadi stateless dan stateful. Nah, stateless ini yang merupakan widget yang statis di mana tidak akan ada perubahan datanya. Jadi si gambar atau si tampilan atau si tulisannya ini ketika dia tergolong ke dalam stateless widget maka itu tidak berubah. Biasanya itu dipakai untuk yang statik. Sedangkan stateful widget ini kebalikannya. Dia merupakan widget yang di mana suatu layar itu isi dari nilainya adalah suatu yang dinamis, yang bisa berubah. Contohnya apa? Angka, tanggal lahir atau apa gitu ya. Nah, untuk yang untuk nilai seperti itu tentunya dia berupa variabel dan bisa berubah-ubah. Contoh dalam aplikasi, contohnya ini ya, aplikasi counter terdapat value yang sering berubah ketika ditekan, tombol counternya ditekan. Maka dalam satu halaman, si widget sebagai turunan tersebut adalah stateful widget. Jadi nanti kita di dalam satu halaman itu membuat dua, dua widget sekaligus, statelessnya untuk yang tampilan utamanya, kemudian untuk kontennya, untuk data yang berubahnya, kita extendkan dengan stateful widget. Maka nanti counternya yang berupa tampilan tersebut akan ubah. Nah, ini ada widget tree ya. Nah, widget tree ini basic basic dari penggunaan Flutter. Biasanya kita bikin suatu project itu namanya my app ya. Kemudian ada widget yang pertama ini ada material app.
kita bikin homepage yang pertama, kita menggunakan material desain scaffold, terdiri dari gitu ya, ada up bar, center, sama floating button. Si up barnya ada teksnya, si centernya ini kita punya kolom, si floatingnya juga punya icon. Kemudian di kolom itu ada teks, dua buah teks, kiri dan kanan gitu ya. Nah, semua kotak-kotak-kotak ini, semua box-box ini, itu adalah widget. Cuma, makanya gini, makanya saya bilang tadi, everything yang ditampilkan itu adalah widget. Cuma si widget sendiri bisa mempunyai struktur hierarki seperti tree yang ada di tampilan ini. Oke, saya masih ada pertanyaan. Tidak Nah, ada Pak materi, sepertinya. ya, selanjutnya, ya, material desain ini bisa bisa kalian lihat, bisa kalian lihat apa saja sih material desain yang dikembangkan oleh Google ini. Banyak ya. Jadi semua tampilan yang bervariasi itu ternyata merupakan suatu produk dari beberapa developer. Salah satunya Google. Google juga membuat beberapa material-material desain yang dipakai tidak hanya di Flutter ya, dia dipakai juga di Kotlin, di mana gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat juga dan kita bisa mengadopsi menggunakan material desain yang sudah dibuat. Kemudian berbagai macam UI juga sudah disediakan di SDK-nya. Jadi kita bisa melihat di dokumentasinya sendiri, si Flutter sudah menyediakan kira-kira widget materialnya itu apa saja. Kita butuhnya apa? Kita misalnya gini, kita butuh teks yang maju mundur. Kita cari di materialnya. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri. Bedanya Flutter sama Kotlin itu. Kalau Kotlin, sometimes, kalau kita nggak nemukan yang pas, kita bisa bikin sendiri, custom sendiri. Tapi di Flutter tidak bisa. Semuanya harus berbasis widget. Jadi kalau kita pengen punya tampilan yang memunculkan angka bling-bling gitu ya, ngebling angkanya itu kita harus cari material desainnya apa. Kita harus gunakan itu. Itu itu material desain yang itu tersebut adalah yang kita adopsi widgetnya. Kemudian untuk tema ya, kita juga bisa melihat lebih lengkap di URL tersebut ada beberapa material aplikasi. Kadang-kadang kita butuh template atau tema basic dari suatu Flutter yang mau kita kembangkan. Nah, kita juga bisa mengadopsi dari template atau tema yang sudah ada. Nah, nah, perkuliahannya sampai sini hari ini mungkin teman-teman bisa mencoba memulai install Flutter, kemudian sama itu ya, Flutter, Android Studio, Flutter sama apa namanya? Saya lupa satu lagi tuh, Visual Studio Code, VS Code. Nanti materinya saya share di tempat yang lain. Nah, ini teman-teman boleh untuk mulai menginstal ya. Nih, yang pertama teman-teman install dulu Android. Ini urutannya ya, saya cara urutan gini ya. Yang pertama install dulu SDK Android Studio-nya. Sorry, editor Android Studio-nya. Kemudian Flutter-nya. Kemudian VS Code-nya. Jangan salah urutannya. Nanti kalau ada error, tinggal browsing aja, tinggal install aja. Seperti itu ya. Oke, Ya silakan kalau Pak. ada pertanyaan. Boleh langsung di sini atau nanti di WhatsApp grup. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Eh, Itu Pak, untuk emulatornya tiga-tiganya atau pilih salah satu Pak? Emulatornya itu udah pasti Ya. minimal dua inilah. Android Studio sama Direct Device. Kalau Direct Hmm. Device kan itu nanti, itu bukan instalasi ya, itu sifatnya konfigurasi. Pada saat mau running, dipilih dulu kan, atau di setup dulu ke handphone gitu. Kalau Direct Device ini yang USB debugging tadi. Nah, Android Studio AVD ini singkatan dari Android Virtual Device. Itu emulator yang di web. Nah, minimal ada yang tengah ini Android AVD ini. Nah, Android AVD ini itu include dengan Android Studio ya. Jadi Android AVD ini include dengan Android Studio. Makanya tadi saya bilang urutannya Android Studio-nya dulu. Android Studio-nya dulu, Flutter-nya dulu, baru VS Code. Cukup tiga dulu aja yang diinstal. Nanti apakah ada library atau apa bisa disesuaikan. Dan kalau instalasinya
Sudah banyak dokumentasinya, bisa dicari di YouTube, di Google, di mana. Untuk menginstal tiga kombinasi ini, apa saja langkah-langkahnya sebenarnya itu bisa di-search sendiri. Pada dasarnya urutannya lah seperti itu, gitu. Ada lagi pertanyaan? Eh, Pak, izin bertanya, kalau buat materi PPT-nya bakal di-share deh yang ini. Ya, itu ini nanti saya share juga. Oke, baik, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, demikian pertemuan kedua mata kuliah mobile programming. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.